Halo, saya Febri Kerian, NIM 2220 3180 kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa iklan produk. Yang pertama dari iklan Pepsi. Di deskripsinya, iklan ini menampilkan produk Pepsi yang dikelilingi oleh banyak sedotan plastik yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah tahta atau mahkota. Kaleng tersebut ditempatkan di tengah-tengah menjadi pusat perhatian dengan sedotan yang menonjol ke berbagai arah dengan memberikan kesan dramatis. Latar belakang iklan berwarna gelap yang menonjolkan kaleng dan sedotan dengan kontras yang kuat. Di bagian bawah gambar terdapat slogan Game of Thrones dengan tambahan kalimat This is coming yang merupakan permainan kata yang mengingatkan pada film Game of Thrones dengan mengganti kata Thrones menjadi straw dan menunjukkan bahwa produk ini akan memuaskan dahaga. Desain iklan ini cenderung menarik perhatian sekaligus mengasosiasikan minuman Pepsi dengan kesenangan dan kegembiraan. Lalu ada jenis iklan dan pesannya. Iklan poster ini adalah sebuah contoh kreatif dari iklan produk minuman yaitu Pepsi. Desainnya terinspirasi dari film Game of Thrones dengan sedotan yang disusun untuk menyerupai Iron Throne yang ikonik dari seri tersebut dan kaleng Pepsi yang berada di Iron Throne tersebut. Ini adalah contoh dari iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian penggemar film tersebut. Pesan yang disampaikan oleh iklan ini adalah Pepsi sebagai minuman yang dapat memuaskan dahaga. Iklan ini menggunakan referensi dari seri Game of Thrones melalui slogan Game of Thrones dan This is coming yang merupakan permainan kata dari tagline seri tersebut Winter is coming dengan menggabungkan elemen dari seri tersebut yang dikenal luas dengan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk menarik perhatian dan membangun koneksi dengan konsumen yang mengenali referensi tersebut. Lalu ada prinsip desain. Yang pertama ada keseimbangan. Iklan ini memiliki keseimbangan simetris, penataan sedotan di sekitar kaleng Pepsi dan posisinya berada tepat di tengah memberikan keseimbangan visual yang simetris. Kontras. Iklan ini memiliki kontras warna dan bentuk. Ada kontras yang jelas antara warna gelap, latar belakang dan warna cerah dari kaleng Pepsi dan sedotan. Latar belakang yang gelap membuat kaleng Pepsi lebih menonjol. Bentuk-bentuk geometris yang memiliki kesan tajam dari sedotan yang disusun berkontras dengan bentuk silinder yang halus dari kaleng Pepsi. Lalu ada penekanan. Kaleng Pepsi ditempatkan di tengah dan dikelilingi oleh sedotan yang menyerupai tahta dari Game of Thrones yang menekankan produk sebagai fokus utama. Lalu proporsi kaleng dan sedotan disesuaikan untuk menyerupai tahta, memberikan proporsi yang sesuai dengan tema dari iklan tersebut. Ketetapan. Sedotan disusun secara simetris dan berulang di sekeliling kaleng Pepsi, menciptakan pola yang konsisten dan teratur. Lalu ada ritme. Memiliki ritme radiating karena penataan sedotan yang memberikan ilusi gerakan yang mengarah ke kaleng Pepsi di tengah, seolah-olah sedotan tersebut adalah sinar yang memancar dari kaleng tersebut. Lalu ada visualisasi. Yang pertama silence. Kaleng Pepsi adalah elemen yang paling menonjol dalam gambar, menarik perhatian pertama kali. Lalu ke reading part. Mata penonton cenderung mengikuti susunan sedotan yang mengarah ke kaleng Pepsi yang merupakan jalur baca alami. Yang ketiga simbolisme. Dari iklan ini, sedotan plastik yang mengelilingi kaleng Pepsi disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai mahkota atau tahta. Simbolisme dari sedotan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai kekuatan dan dominasi yang menggambarkan Pepsi sebagai raja di antara minuman ringan, menunjukkan posisi dominan atau kekuasaan dalam industri. Lalu ada semiotika indeks. Dengan slogan Game of Thrones mengacu pada seri Game of Thrones, menunjukkan bahwa iklan ini bermain dengan tema populer tersebut dan This is coming
yang menunjukkan bahwa Pepsi adalah minuman yang akan memuaskan dahaga, mirip dengan tagline "Winter is coming" dari Game of Thrones. Lalu icon. Kaleng Pepsi sendiri adalah icon yang mewakili produk. Lalu simbol tahta yang dibuat dari sedotan menjadi simbol kekuasaan dari film Game of Thrones yang menambah dan memperkuat makna pada iklan. Lalu apresiasi dan kritik. Menurut saya ini adalah desain yang menarik. Iklan ini menggunakan desain yang cerdas dengan sedotan yang disusun seperti tahta, menarik perhatian dan membuatnya mudah diingat. Lalu penggunaan referensi dari Game of Thrones dengan slogan Game of Thrones dan Days Coming adalah cara yang cerdik untuk menarik penggemar seri tersebut. Lalu ada kritik. Kritiknya, penggunaan sedotan plastik mungkin tidak sesuai dengan kesadaran lingkungan saat ini, di mana banyak yang menghindari plastik sekali pakai. Lalu iklan ini tidak familiar dengan mereka yang tidak mengenal Game of Thrones, sehingga pesannya kurang efektif bagi audiens tersebut. Lalu di iklan yang kedua, yaitu iklan brand jam tangan dari IWC. Iklan ini menampilkan sebuah jam tangan yang dikenakan di pergelangan tangan seseorang yang sedang memegang pegangan bus atau kereta. Jam tangan tersebut tampak besar dan mencolok dengan desain yang elegan dan maskulin. Terdapat teks pada setiap pegangan yang bertuliskan IWC The Big Pilot Watch, yang menunjukkan bahwa jam tangan ini adalah model Big Pilot dari merek IWC. Fokus iklan ini adalah untuk menonjolkan jam tangan sebagai aksesori yang tidak hanya fungsional tetapi juga sebagai simbol status dan gaya. Warna coklat pada strap jam tangan dan ikat pinggang yang dikenakan oleh model memberikan kesan klasik dan mewah. Lalu ke jenis iklan dan pesannya. Iklan digital ini adalah contoh dari iklan ambient, yang merupakan jenis iklan yang menggunakan elemen lingkungan sekitar untuk menyampaikan pesan iklan secara kreatif. Iklan ini menggunakan strap bus atau kereta yang sering digunakan untuk berpegangan sebagai media untuk menampilkan jam tangan yang dipromosikan. Lalu iklan ini menyampaikan pesan bahwa jam tangan IWC Big Pilot Watch adalah yang tepat bagi mereka yang selalu bergerak dalam aktivitas sehari-hari. Iklan ini menekankan bahwa jam tangan ini cocok untuk penggunaan yang sering berpergian. Desain jam tangan yang besar dan jelas terlihat menunjukkan bahwa produk ini tidak hanya fungsional tetapi juga bergaya dan mudah dibaca dalam situasi apapun. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa jam tangan IWC The Big Pilot Watch ini adalah simbol kemewahan yang praktis dan dapat diandalkan. Lalu ke prinsip desainnya. Yang pertama, keseimbangan. Iklan ini menggunakan keseimbangan simetris. Jam tangan yang dipakai oleh orang dan jam tangan yang tergantung pada tali atau pegangan bus atau kereta sejajar. Kedua strap jam tangan yang tidak digunakan di tempat secara simetris kanan dan kiri. Lalu ke kontras. Iklan ini menggunakan kontras warna dan ukuran. Ada yang jelas antara warna jam tangan dan latar belakangnya. Jam tangan berwarna gelap dengan detail putih dan silver. Sementara strap yang digunakan untuk berpegangan memiliki warna yang lebih netral, membuat jam tangan menonjol dan kontras ukuran ada pada jam yang terpasang pada strap berukuran lebih besar daripada jam tangan yang sebenarnya. Ini menciptakan kontras ukuran yang menarik perhatian dan menekankan produk. Lalu yang ketiga, penekanan. Jam tangan ini berada di pergelangan tangan dan pada strap yang menjadi titik fokus utama yang ditekankan melalui ukuran yang lebih besar dan posisi sentral dalam gambar. Lalu ke proporsi. Jam tangan pada strap diperbesar untuk menarik perhatian, sementara jam tangan di pergelangan dengan ukuran normal menciptakan kontras proporsi yang menarik. Lalu ke ketetapan. Elemen desain seperti warna, bentuk, dan ukuran jam tangan konsisten yang memberikan ketetapan visual pada iklan. Lalu ke ritme. Iklan ini menggunakan ritme reguler. Jam tangan yang sama ditampilkan beberapa kali pada strap yang digunakan untuk
berpegangan dengan sejajar yang diinterpretasikan sebagai ritme reguler. Lalu ke visual literasi. Yang pertama ada silence. Jam tangan pada step sangat menonjol karena ukurannya yang besar dan posisinya yang unik. Lalu reading path. Mata penonton cenderung mengikuti arah dari tangan orang tersebut ke jam tangan pada strap, menciptakan jalur baca yang jelas. Lalu simbolisme. Penggunaan strap pegangan dengan gambar jam tangan sebagai media iklan menunjukkan bahwa jam tangan ini dirancang untuk orang yang sering berpergian dan membutuhkan jam tangan dalam aktivitas mereka. Ukuran jam tangan yang besar dan menonjol menekankan kelebihan dan kejelasan dari produk tersebut. Lalu ke semiotika. Yang pertama indeks. Pemasangan iklan pada setiap pegangan di transportasi umum yang biasanya digunakan untuk berpegangan saat berdiri, sehingga penumpang yang melihat iklan ini akan secara tidak langsung berpikir jam tangan tersebut adalah aksesori yang cocok untuk orang yang sering berpergian. Yang kedua, icon. Jam tangan itu sendiri adalah icon yang merepresentasikan produk yang diiklankan. Lalu ketiga, simbol. Strap yang dimodifikasi menjadi jam tangan dengan ukuran yang besar yang dikenakan di pergelangan tangan melambangkan kecanggihan dan status sosial. Dalam konteks ini, jam tangan USA Big Pilot Watch mewakili kemewahan dan kekuatan. Lalu ada apresiasi dan kritik. Yang pertama, apresiasi. Iklan ini menggunakan konsep yang unik dan menginterpretasikan jam tangan ke dalam strap pegangan yang menarik perhatian dan membuat hubungan antara jam tangan dan perjalanan. Lalu kritiknya, meskipun jam tangan ini terlihat jelas, detail lebih lanjut tentang fitur atau keunggulan produk mungkin akan membantu konsumen memahami mengapa mereka harus memilih jam tangan ini. Lalu iklan yang ketiga yaitu iklan dari brand Santa Cruz, iklan skate. Di deskripsinya, iklan ini menampilkan seorang skateboarder yang sedang melakukan trik di atas sebuah rem. Orang tersebut berada di tengah-tengah adegan mengenakan kaos biru dan celana loreng serta tertangkap kamera saat melakukan triknya. Papan skate Santa Cruz yang digunakan terlihat jelas saat digunakan oleh orang tersebut. Lalu ke jenis iklan dan pesan. Iklan poster digital ini adalah sebuah iklan promosi untuk merek skateboard Santa Cruz yang menampilkan seseorang yang sedang melakukan trik di atas rem. Poster ini dirancang untuk menarik perhatian dan menunjukkan produk serta kemampuan skateboarder. Lalu ke pesannya, yang ingin disampaikan dari iklan ini adalah bahwa skate Santa Cruz, khususnya model Cruz yang digunakan oleh Tom Knox pada tahun 1990, dirancang untuk meningkatkan kemudahan dalam bermain skate. Dengan mengutip kata-kata Tom Knox, "The Cruz control make riding was easy, feel like I'm cheating, not just your regular afternoon nose, this concave function." Iklan ini menekankan bahwa desain papan luncur tersebut memberikan keunggulan yang membuat pengalaman bermain skate seperti bermain curang, atau dengan kata lain sangat mudah dan efisien. Lalu ada prinsip desain. Yang pertama, keseimbangan. Poster ini memiliki keseimbangan asimetris dengan skateboarder dan skateboard yang terletak di sisi kiri poster, sementara teks dan informasi produk berada di sisi kanan. Lalu ke kontras. Iklan ini menggunakan kontras warna. Ada kontras kuat antara warna cerah pada skateboard dan pakaian orang tersebut dengan latar belakang yang lebih gelap. Lalu ke penekanan. Fokus utama poster adalah skateboarder dan aksi yang dilakukannya, yang menekankan kemampuan produk, proporsi. Skateboarder dan skateboard berikan proporsi yang lebih besar untuk menarik perhatian, sementara teks dan informasi produk lebih kecil namun tetap terbaca. Lalu ketetapan. Poster ini menggunakan
garis rem dan skateboard untuk menciptakan ketetapan dan arah pandang. Lalu ritmenya, iklan ini menggunakan ritme mengalir. Gerakan orang tersebut dan posisi skateboard menciptakan ritme yang terlihat terfokus pada orang yang melakukan trik skate lalu ke produk tersebut. Lalu ada visual literasi. Yang pertama, silence. Skateboarder adalah elemen yang paling menonjol dalam poster, menarik perhatian pertama kali. Yang kedua, reading part. Mata penonton cenderung mengikuti arah gerakan orang dari kiri atas ke kanan bawah, di mana informasi produk dan teks berada. Yang ketiga ada gaze. Skateboard dalam iklan ini menunjukkan fokus pada trik yang sedang dilakukan. Pandangannya yang tertuju ke arah papan skate menunjukkan konsentrasi dan kendali untuk melakukan trik yang sedang dilakukan. Ini mengarahkan perhatian penonton untuk mengamati keahlian dan dibutuhkan dalam trik skateboarding. Lalu ke semiotika. Yang pertama, indeks. The crash control make reading was easy. Feel like I'm cheating, not just your regular afternoon nose. This concave function. Tom Knox 1990 yang menunjukkan testimoni langsung dari seorang profesional yang memberikan validasi terhadap produk dan detail-detailnya, yang menunjukkan karakteristik dan desain yang spesifik dan memberikan informasi tentang bagaimana desain tersebut mempengaruhi pengalaman bermain skate. Lalu icon. Skateboard itu sendiri adalah icon yang mewakili skateboarding. Lalu simbol. Logo Santa Claus pada skateboard dan pakaian yang dikenakan orang tersebut adalah simbol yang mewakili merek tersebut. Lalu ke apresiasi dan kritik. Apresiasinya, kutipan dari Tom Knox memberikan testimoni yang kuat dan pribadi yang meningkatkan kredibilitas produk. Ini menunjukkan elemen naratif yang menarik bagi penonton yang mungkin mengagumi Knox atau tertarik pada pendapat para profesional. Lalu kritiknya, bagi beberapa penonton, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan jargon skateboarding, spesifikasi teknis dan istilah yang digunakan mungkin membingungkan dan tidak langsung dipahami tanpa pengetahuan sebelumnya tentang skateboarding. Itu tadi beberapa iklan yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.